terutama untuk Komisi 3 yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas undang-undang perampasan aset. Kita persilakan dalam masa reses asalkan meminta izin sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk Komisi 3 kita dukung untuk tetap membahas karena dinamika yang ada di publik dianggap DPR tidak mau membahas undang-undang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2026 dan saat ini Komisi 3 DPR RI sedang dalam tahap penyusunan dengan menghimpun masukan dari publik dalam rangka partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation. Kita gaspol, kita gaspol pakai turbo untuk melakukan pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Dan pandangannya, aspirasi terkait perampasan aset ini dan masih akan terus kita gas lagi. Guys, ini RUU perampasan aset teman-teman kini kembali dibahas oleh para anggota dewan kita. Kendati teman-teman RUU ini belum kelar atau belum selesai di bulan Juli, tapi rencananya anggota dewan kita akan menggaspol pembahasan demi pembahasan RUU perampasan aset. Nah, ini deadline-nya teman-teman ya dari prolegnas adalah hingga akhir tahun 2026. Jadi masih ada nih bulan Agustus, September, Oktober, November, dan juga Desember. Kurang lebih 5 bulan teman-teman untuk RUU ini rampung, tuntas, dan juga disahkan. Pak Prabowo sendiri teman-teman ini memberikan instruksi agar RUU ini memang segera dipercepat karena bisa memiskinkan menjadi salah satu instrumen atau alat menegakkan hukum. Karena selama ini teman-teman kita tahu para koruptor itu hanya dihukum ringan, sedangkan aset hasil korupsinya tidak bisa disita oleh negara. Kendati ada beberapa anggota dewan yang memang ketakutan teman-teman, takut kalau misalnya hartanya disita karena nanti ketahuan korupsi, tapi ya tidak semuanya kan, itu cuma oknum 1 atau 2 fraksi, yang lainnya mendukung. Nah hari ini teman-teman kita bakal melihat progres terbaru RUU perampasan aset rapat demi rapat. Seperti apa kelanjutannya dan kira-kira teman-teman apa yang baru dari rapat kali ini. Nah tanpa panjang lebar kita simak dulu teman-teman informasi selengkapnya. Terutama untuk Komisi 3 yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas undang-undang perampasan aset. Kita persilakan dalam masa reses asalkan meminta izin sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk Komisi 3 kita dukung untuk tetap membahas karena dinamika yang ada di publik dianggap DPR tidak mau membahas undang-undang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2026 dan saat ini Komisi 3 DPR RI sedang dalam tahap penyusunan dengan menghimpun masukan dari publik dalam rangka partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation. Kita gaspol, kita gaspol pakai turbo untuk melakukan pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Dan pandangannya, aspirasi terkait perampasan aset ini dan masih akan terus kita gas lagi. Ini di sisa masa sidang ini. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu untuk membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat. Hari ini Indonesia gempar guys. Kabar paling ditunggu seluruh rakyat akhirnya pecah juga. RUU perampasan aset resmi disahkan. Dan ini bakal jadi mimpi buruk paling mengerikan buat para koruptor dan pengkhianat ekonomi negara. Kebijakan tegas dari Presiden Prabowo ini bener-bener nggak main-main bos. Nggak ada lagi cerita koruptor bisa senyum lebar sambil pamer rompi oranye di depan kamera. Kali ini, jangankan senyum, buat napas aja mereka bakal sesak karena semua harta haram hasil jarahan bakal disita paksa sampai miskin melintir. Di video investigasi dan analisis mendalam ini, kita bakal bongkar habis simulasi gila-gilaan kalau uang triliunan rupiah milik para mafia anggaran berhasil balik ke kas negara. Bayangin, berapa puluh ribu sekolah rusak yang bisa langsung berubah jadi megah? Berapa banyak puskesmas terpencil yang mendadak punya alat medis canggih? Petani nggak bakal pusing lagi nyari pupuk subsidi. Dan guru honorer akhirnya bisa senyum lebar karena kesejahteraan mereka dijamin penuh. Ini bukan sekedar mimpi di siang bolong, tapi simulasi nyata kalau hukum pembuktian terbalik benar-benar dijalankan tanpa pandang bulu. Tapi tunggu dulu, kenapa masih banyak pihak yang kebakaran jenggot dan ketakutan setengah mati sama aturan ini? Apakah ada konspirasi besar di balik layar yang mencoba menjegal langkah berani ini?
Tonton sampai habis karena kita bakal kupas tuntas timeline 5 tahun ke depan pasca aturan ini berlaku. Jangan lupa tulis pendapat tajam kalian di kolom komentar. Menurut kalian, aset koruptor mana yang harus disita duluan buat bangun fasilitas publik? Komen di bawah sekarang juga. Mari kita kawal bareng-bareng masa depan Republik ini. Republik tanpa pengkhianat. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Ibu Megawati itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. Kongres Advokat Indonesia siap untuk pengesahan RUU ini perampasan aset menjadi undang-undang. Apa yang kita takutkan? Mari kita tegakkan hukum di Indonesia ini dengan baik, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden Indonesia pernah mengatakan, sampai kemanapun saya kejar ini koruptor. Coba, itu seorang presiden. Dia bisa bertaruh dengan persoalan ini. Kenapa kita tidak? Jangan takutlah, pro kontra itu pasti ada. Mari kita masuk ke inti pembahasan. Pernahkah Anda berpikir, kenapa dari kita kecil sampai hari ini, cerita soal Indonesia itu selalu sama? Sembako mahal, cari kerja setengah mati, berobat ngantri berjam-jam, dan jalanan di depan rumah Anda rusak mirip permukaan bulan. Tapi di saat yang sama, setiap kali Anda buka televisi atau media sosial, ada pejabat yang tertangkap tangan menyembunyikan miliaran rupiah uang tunai di dalam koper, di balik dinding rumah mewah, atau di rekening luar negeri. Hari ini, mari kita lepas semua bahasa hukum yang rumit. Kita bicara pakai logika paling sederhana. Uang negara itu bukan milik nenek moyang mereka. Itu uang keringat Anda, pajak Anda, dan hak anak cucu Anda yang dirampok terang-terangan. Selama bertahun-tahun, hukum di negeri ini bekerja seperti panggung komedi yang pahit. Koruptor ditangkap, kamera wartawan menjepret wajah mereka. Apakah mereka malu? Tidak sama sekali. Mereka tersenyum lebar, melambaikan tangan, pakai baju rompi oranye yang rapi, lalu dipenjara 2 atau 3 tahun. Di dalam penjara, mereka tidak benar-benar menderita. Ada AC, ada kasur empuk, bahkan ada yang masih bisa jalan-jalan keluar. Dan begitu mereka bebas, apa yang terjadi? Pipi mereka makin merona, badan makin subur, dan harta triliunan hasil jarahan tetap utuh tersimpan rapi atas nama anak, istri, atau kerabat mereka. Bagi para pengkhianat negara ini, penjara cuma tempat liburan singkat atau biaya operasional. Masuk penjara 3 tahun, begitu keluar tetap jadi jutawan 7 turunan. Ini hukum atau bisnis? Sistem lama kita secara tidak langsung bilang begini, malinglah yang banyak, resikonya cuma dikurung sebentar, setelah itu hidup enak selamanya. Tapi bayangkan kalau semua aturan main itu kita balik total. Jangan cuma hukum badannya, tapi miskinkan sampai ke akar-akarnya. Melalui aturan baru yang sedang kita kawal bersama, Undang-Undang Perampasan Aset, ada satu aturan paling mematikan bagi para koruptor, yaitu pembuktian terbalik. Orang awam sering bingung, apa sih pembuktian terbalik itu? Sederhananya begini, kalau selama ini polisi atau jaksa yang harus setengah mati mencari bukti bahwa harta seorang pejabat berasal dari suap, sekarang logikanya dibalik. Negara cukup datang ke seorang pejabat atau pengusaha nakal, lalu menunjuk rumah mewahnya, deretan mobil sportnya, atau simpanan sahamnya, dan berkata singkat, gaji resmi Anda itu cuma 10 juta sebulan. Kenapa Anda punya aset 100 miliar? Buktikan dari mana uang itu berasal dalam waktu 30 hari. Kalau tidak bisa membuktikan, seluruh aset itu disita paksa dan jadi milik rakyat Indonesia. Sederhana bukan? Kalau uangnya halal dari warisan atau bisnis yang sah, tunjukkan buktinya. Tapi kalau uangnya hasil menggerogoti APBN, jangan harap bisa tidur nyenyak. Begitu aturan ini berjalan, kekayaan haram tidak lagi jadi simbol kebanggaan. Harta haram itu berubah jadi bom waktu yang siap meledak dan meratakan seluruh dinasti mereka. Sekarang, mari kita hitung pakai kalkulator rakyat kecil. Kalau uang hasil rampasan dari para mafia anggaran itu berhasil ditarik masuk kembali ke kas negara, kemana uang itu pergi? Angka 100 triliun rupiah yang sering disita itu bukan sekedar angka abstrak di atas kertas. Kita terjemahkan ke piring nasi dan kehidupan Anda sehari-hari. Untuk sekolah, satu rekening bank luar negeri milik koruptor yang disita, nilainya cukup untuk memperbaiki ribuan sekolah rusak yang atapnya mau roboh di pelosok daerah. Anak-anak kita tidak perlu lagi belajar sambil takut tertimpa genteng. Untuk kesehatan, uang rampasan itu bisa mengubah seluruh puskesmas di kecamatan jadi rumah sakit modern. Ada alat tes darah lengkap, mesin USG, obat gratis, dan ambulans siaga 24 jam. Tidak ada lagi cerita rakyat miskin meninggal di jalan hanya karena ditolak rumah sakit. Untuk petani dan rakyat kecil, subsidi pupuk bisa dibagikan langsung, tepat waktu, dan tanpa ada mafia yang bermain di tengah jalan. Jalan-jalan desa diperbaiki, jembatan dibangun, sehingga hasil panen petani bisa dijual dengan harga layak tanpa tercekik biaya angkut. Kita tidak perlu menaikkan pajak rakyat kecil. Kita juga tidak perlu terus-menerus menambah utang luar negeri. Uangnya sudah ada di Indonesia, cuma selama ini tersimpan di kantong para pencuri anggaran. Pertanyaannya sekarang,
Kalau aturan ini begitu bagus untuk rakyat, kenapa pembahasannya selalu berbelit-belit dan bertahun-tahun tertahan? Siapa sebenarnya yang ketakutan? Jawabannya jelas, mereka yang selama ini hidup nyaman dari uang gelap pasti kebakaran jenggot. Para maklar proyek, pejabat korup, hingga politisi nakal paham betul bahwa begitu aturan ini ketok palu, masa emas mereka berakhir. Mereka bakal menggunakan 1001 cara untuk menjegal aturan ini. Mulai dari melontarkan alasan pasal-pasal hukum yang rumit, isu hak asasi manusia, hingga narasi bahwa aturan ini bisa merusak iklim investasi. Mari kita jawab narasi busuk itu. Investasi mana yang rusak karena negara bersih? Pengusaha yang jujur justru senang kalau tidak ada lagi pungli dan uang pelicin. Yang takut dengan aturan ini hanyalah para benalu yang biasa hidup dari memangsa uang rakyat. Ingat, tidak ada perubahan yang dihadiahkan begitu saja oleh penguasa. Semua kemajuan dalam sejarah selalu lahir dari tekanan rakyat yang bersatu dan tidak bisa dibeli. Undang-undang perampasan aset bukan sekedar regulasi biasa. Ini adalah pertempuran antara masa depan seluruh rakyat Indonesia melawan segelintir elit yang serakah. Setiap rupiah yang dikorupsi hari ini adalah biaya berobat yang hilang bagi ibu hamil, beras mahal yang harus dibeli rakyat, dan masa depan anak-anak kita yang dirampas. Rakyat tidak boleh lagi diam atau menganggap ini hanya urusan politik orang-orang kaya di Jakarta. Ini urusan perut kita, urusan masa depan anak cucu kita, dan urusan kehormatan bangsa ini. Jika kita ingin Indonesia menjadi negara maju, pintu utamanya cuma satu: sikat koruptornya, ambil balik hartanya, dan kembalikan keistimewaan itu kepada rakyat pemilik sah negara ini. Saya mungkin tidak masuk ke normal lagi karena undang-undang ini udah ada draftnya yang Bapak pegang, tetapi keinginan kawan-kawan semua di DPR, semua fraksi tetap ingin menggolkan undang-undang perampasan aset, dan kita sudah terus-menerus menerima narasumber tentang itu. Kita semua di Dewan ini serius, Pak, untuk menyelesaikan RUU perampasan aset ini. Tetapi kita harus punya sifat kehati-hatian terhadap undang-undang ini. Jangan undang-undang ini nanti kita buat menyebabkan kondisi abuse of power dari aparat penegak hukum kita yang kita lihat hari ini dipertontonkan seperti ini. Ini karena mau diundangkan, saya cuma tanya, yang ruang lingkup terhadap perampasan aset ini tindak pidana korupsi dan yang merugikan keuangan negara saja atau seluruh tindak pidana? Itu pertanyaan saya satu. Apakah kita akan buat untuk seluruh tindak pidana? Apakah tindak pidana korupsi atau yang merugikan keuangan negara saja? Dalam prakteknya mungkin saja terjadi bahwa aset yang dirampas bukanlah milik yang namanya tertera, bukanlah milik orang yang terkait dengan tindak pidana yang dimaksud, tapi adalah milik dari pihak ketiga. Nah, kami mengusulkan dalam pengaturan undang-undang nantinya ada spesifik perlindungan terhadap pihak ketiga yang beretikat baik. Di dalam screen kita bisa lihat pasal 31, bunyi pasalnya ada di situ. Nah, tapi itu lebih ke arah pihak yang merasa dirugikan atas aset yang dimohonkan untuk dirampas. Kami usulkan penegasan bahwa mempertegas kedudukan hukum pihak ketiga yang beretikat baik sebagai pihak dalam persidangan. Jadi bukan hanya pihak yang namanya disebut di dalam penetapan, tapi juga pihak ketiga yang lain. Ya guys, sudah kita simak ya video barusan, di mana sekali lagi teman-teman, RUU perampasan aset memang menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk disahkan. Tanpa RUU perampasan aset, teman-teman, kita seperti pincang, penegakan hukum tidak maksimal, dan recovery atau pemulihan aset dari tindak pidana korupsi juga tidak bisa dilakukan. Jadi kayaknya emang RUU perampasan aset ini harga mati dan harus segera disahkan. Lalu gimana menurut kalian? Nih guys, setuju nggak kalau RUU perampasan aset ini disahkan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.